Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kali ini kita akan, pagi ini kita akan bahas mengenai manajemen risiko. Kali ini pematerinya adalah Pak Galuh Pinunjul. Kebetulan beliau adalah teman seangkatan saya waktu kuliah gitu ya, kuliah di UNS gitu. Kalau zaman dulu itu kita kalau bilang, "Kalau kamu kuliah di mana?" gitu ya, kita jawabnya UNS. Mesti ada pertanyaan lanjutan tuh, "UNS di mana ya? Gimana? Kampus Iya mana iya. ya?" Gitu. Nah, itu zaman dulu. Jadi kadang kita harus effort lagi menjelaskan, "Ya Pak, UNS Universitas 11 Maret di Solo." Baru, "Oh ya Solo," kayak gitu. Ya, waktu kami mulai mulai bekerja itu kondisinya seperti itu. Kebetulan kami memang kuliah di daerah gitu ya, Mhm. di di Jawa agak pelosok gitu, jadinya orang nggak terlalu tahu gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya mungkin kalau kita bilang UNS paling tidak orang sudah tahulah ya gitu. Nggak nanya lagi di mana itu gitu, gitu. Dan sebenarnya ini juga pertama kali saya diskusi bareng teman seangkatan gitu ya. Iya Terus toh. iya, terus biasanya soalnya kalau sama teman seangkatan juga kita biasanya kalau ngobrol pun nggak pernah masalah pekerjaan sebenarnya, nggak pernah masalah teknis-teknis gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya baru kali ini gitu. Kebetulan kami ini saat ini kita ada sharing pelaksanaan gedung dan waktu itu saya diskusi dengan Pak Galuh, kebetulan Pak Galuh saat ini posisinya adalah fokus di manajemen risiko. Mungkin Mhm. ya, waktu saya dulu, waktu masih di project, kebetulan saya di PP, Pak Galuh sekarang juga di PP, waktu dulu memang sudah ada manajemen risiko itu, gitu ya. Tapi nggak ya maksudnya penting nggak penting gitu. Waktu dulu memang ya ada gitu, tapi yang konsen di situ itu biasanya agak jarang gitu ya. Jadi memang, masih apa namanya, nggak terlalu yang hal yang sangat penting waktu dulu gitu. Walaupun sebenarnya work instruction terkait dengan manajemen risiko itu ada dan sebenarnya juga dilakukan juga ketika kita mulai dari proses tender, kita akan juga pasti manajemen apa atau memitigasi risikonya. Kita list juga Mhm. risiko-risiko yang akan muncul seperti apa. Tapi ya biasanya kita ketika mau mulai, project juga mengulas lagi, tetapi maksud saya saat ini, kalau lihat struktur organisasi project gitu ya, itu sekarang sudah muncul sendiri manajemen risiko kayak gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu kan masih ngikut di administrasi kontrak kayak gitu, terus Mhm. di-handle oleh Kapten Sekjen Kesam dulu. dulu. Iya. Nah, sekarang sudah muncul sendiri, bahkan untuk project-project yang apa namanya, mungkin lingkupnya besar, risikonya agak besar, sudah ada manajer risiko sendiri kan gitu kan. Nah, mungkin nanti detailnya seperti apa, mungkin apa namanya, kita akan diskusikan dengan Pak Galuh, mungkin Pak Galuh akan bisa ceritakan ya, apa namanya, pengalamannya, kenapa hal itu, proses, manajemen risiko itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Karena memang manajemen risiko berarti kan, apa ya, kita berandai-andai sesuatu yang sebenarnya belum terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya orangnya ini orang yang paling was-was gitu ya. Jadi kita kan mikir sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Berandai-andai kalau kayak gini nanti kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Kan orangnya jadi sebenarnya selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi kayak gitu. Mhm. Nanti, sebenarnya detailnya seperti apa mungkin nanti Pak Galuh mungkin bisa, cerita ya, mungkin bisa diskusikan nanti. Silakan mungkin Pak Galuh. Iya. Iya sebelumnya selamat pagi menjelang siang, Pak Budi dan teman-teman semua. Izin saya menyampaikan materi ini disclaimer ya, ini bukan ngajari ya. Mungkin ini sharing yang selama ini saya sebagai risk management ya di proyek terutama ya, karena memang underline-nya saya di divisi gedung dan di project ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang lebih praktisnya lebih bagus bisa sharing atau nanti ada yang mau ditanyakan monggo. Saya nyampaikan apa yang saya
bisa dan saya tahu ya. Kan proses belajar itu kan terus sampai ke liang lahat ya, masih belajar terus. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, risk management sharing ini suatu kehormatan diundang di Sipilpedia nih. Kalau dari statistik di Social Blade udah 229.000 viewers, keren ya. Saya nggak pernah melihat malah, Pak. Oke, terus nah, ini nama saya Galuh. Saya sebenarnya sebelum di PP beberapa perusahaan ya. Dulu setelah lulus langsung kerja di Bekasi, ada salah satu perusahaan precast yang ada di Bekasi dulu. Kemudian saya pindah ke Jaya Konstruksi. Nah, baru setelah itu saya ada buka lowongan ya PP di kampus kalau nggak salah dulu. Terus kemudian saya daftar, jadi diterima di tahun 2012. Sampai dengan saat ini saya sudah menyelesaikan 7 proyek, terus 1 proyek ongoingnya. Sebenarnya sama kayak Mas Budi dulu. Sebenarnya saya di SEM, jadi ngurusin biaya, ngurusin teknis, sama yang tadi risk management. Dulu memang risk management bukan suatu divisi sendiri, tapi sekarang bergulir proyek-proyek baru dengan tantangan yang baru, sehingga dipandang penting adanya suatu divisi sendiri yang ngurusin manajemen risiko. Jadi ada divisi risk management, justru malah sekarang ada direktur sendiri, direktur legal itu sendiri dan membawahi divisi manajemen risiko itu sendiri. Untuk saya jadi sampai dengan 2024, sehingga sebenarnya saya masih baru juga, kemudian dipindah tugaskan untuk ngurusin manajemen risiko di bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang. Kalau kaitannya dengan manajemen risiko, alhamdulillah kemarin lulus di risk management sertifikasi CRMO. Mungkin di bulan April nanti akan sertifikasi untuk CRMP ya. Kalau yang belum tahu, CRMO Certified Risk Management Officer. Kalau yang CRMP Certified Risk Management Profesional ya. Mudah-mudahan lulus mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, ini untuk gambaran proyek-proyek saya yang pernah saya kerjakan dari Vivo Mall di Cipinang. Kemudian kalau teman-teman sempat mampir ke Cirebon, itu ada Luxton Hotel yang kayaknya termasuk hotel mahal ya di Cirebon. Kemudian ada di Cikarang, ini ada apartemen Fasanta. Terus kemudian kalau lewat gerbang tol Ciawi masuk itu ada kayak di pusdiklatnya BKN ya, itu juga dulu OJT pertama di situ. Terus kemudian di sebelah kiri ada proyek yang kayak lingkarannya, ada proyek Rumah Sakit Adiaksa. Ini proyek yang cukup cepat karena hanya dikerjakan 4 bulan selesai. Terus kemudian di Semarang saya ada juga proyek di Alton, apartemen yang dekat dengan Universitas Diponegoro Undip. Terus ini yang bawah Kejaksaan Agung. Jadi dulu kalau diberitakan ada kebakaran di gedung utama, terus kemudian diganti, dibangun, dipugar, dibangun gedung baru yang sebelah kiri bawah ini, gedung kejaksaan. Nah, ada 3 gedung ya, sesuai dengan 3 pedoman di kejaksaan. Jadi memang konsepnya 3 pedoman itu, 3 gedung itu. Nah, ini yang sekarang masih berjalan, yaitu proyek sentra pengelolaan uang
BI Karawang yang sebelah bawah yang paling besar. Ini masih on progress. Untuk schedule-nya selesai di 2026 November. Nah, kita masuk materi ya. Risk apa toh? Risk itu? Risk adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang baik yang diperkirakan maupun, jadi ada dua prinsip ya, yang bisa diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak ya. Jadi konsepnya juga yang ada dampaknya terhadap visi, misi, tujuan atau sasaran. Jadi kalau resiko tidak memiliki dampak terhadap pencapaian itu tidak perlu dipikirin ya. Jadi istilahnya kita jangan terlalu overthinking ya. Jadi kita perlu mikirin apa-apa yang sesuai dengan visi misi aja. Nanti kalau ada yang bertanya dipotong juga nggak apa-apa, nanti biar kita buat kayak diskusi aja, bukan kayak. Siap. Oke. Bentar, mohon maaf ini terputus. Ya, itu risk. Ya, Pak, mungkin diulang lagi Pak. Tadi sempat keputus soalnya. Nah ini. Oke. Tadi sempat keputus sebentar. Oh enggak begitu. Yep. Jadi intinya sebenarnya risk potensi itu bisa dampak negatif maupun dampak positif. Jadi suatu kejadian itu yang bisa kita perkirakan maupun tidak bisa kita perkirakan yang menimbulkan dampak itu yang perlu kita mitigasi atau dilakukan penanganan. Jadi tidak perlu overthinking yang sesuatu yang tidak ada gandeng janengnya atau hubungannya dengan visi misi tidak perlu dipikirin. Dan risiko itu adalah suatu ketidakpastian. Jadi ketidakpastian dari suatu kejadian peristiwa yang berpotensi memberikan dampak terhadap pencapaian dari tujuan bisnis atau perusahaan. Nah ini dari ISO 31000, risiko ada ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi ketidaktahuan terhadap suatu peristiwa yang baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya. Jadi yang memiliki dampak terhadap tujuan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan bisa berupa keuangan, pelayanan, penjualan, bisa juga dampak terhadap individu, bagian, unit kerja atau organisasi. Nah ini jadi kalau kita buat tabel potensi dari resiko itu bisa dampak positif. Jadi kalau yang positif yang nilai di atas garis, jadi yang kalau garis lurus itu adalah yang diharapkan dari suatu resiko, itu bisa jadi positif aktualisasinya maupun bisa jadi negatif. Nah, terus kemudian event, ada suatu kejadian yang terjadi maupun belum terjadi yang diakibatkan ya oleh internal maupun eksternal yang dapat memberi pengaruh positif maupun negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi kata kuncinya adalah yang menyebabkan pengaruh terhadap tujuan. Sedangkan risk event, suatu potensi kejadian bersumber dari internal atau eksternal organisasi yang memberikan dampak pengaruh negatif terhadap organisasi dalam mencapai sasaran yang tertentu. Nah, contohnya nih, kayak resiko ketika ditabrak mobil sama resiko mengalami injury ya yang serius. Jadi kalau risk eventnya yaitu ada eventnya adalah ketabrak mobil ya. Jadi untuk akibatnya atau dampaknya adalah injury yang serius. Nah ini kalau kita gambarkan kegiatan sehari-hari, jadi untuk misalnya kita berangkat ke kantor pusat, ini Mas Budi mungkin sudah familiar di kantor pusat, ini bentuknya belum berubah, masih seperti dulu. Proses bisnis
Jadi bisa berangkat dari 7 dalam perjalanan setiap ya. Jadi memang harus detail untuk karena ini terkait tujuan dan visi misi perusahaan, jadi harus jelas ya. Jadi perjalanan dari Senin sampai dengan Jumat dan harus sampai kantor sampai dengan jam 8. Nah, ini potensi implikasi kalau resikonya itu kalau kita misalnya berangkat jam 7 di jalan itu kan bisa jadi banyak resiko ya, macet lah atau ada kecelakaan misalnya di jalan, nauzubillah. Bisa jadi juga nggak macet atau kita dapat transportasi yang lebih cepat misal dari kan sekarang TBC Matupang kan termasuk penuh, mungkin suatu ketika nanti ada tren yang bisa cepat, itu kan salah satu alternatif ya. Bisa jadi sampai kantor bisa 7.45 dengan target jam 8 tadi, itu merupakan peluang sehingga 15 menit sebelum jam 8 kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin menyiapkan apa yang harus kita mau kerjakan, atau mungkin jam 8 ada presentasi, 15 menit kita persiapkan matang dulu, itu merupakan peluang sehingga waktu presentasi kita ya lebih siap ya, atau sampai kantor jam 8 yang which is itu adalah sesuai target ya. Targetnya adalah sampai kantor jam 8. Bisa jadi dampak negatif sampai kantor jam 8.10 yang merupakan suatu kerugian yang kita terima. Nah ini tadi jadi kalau kita gambarkan bahkan ada faktor internal dan eksternal yang membuat uncertainty, yaitu ketidakpastian atau kejadian yang berimpact terhadap tujuan tadi. Nah, tujuan itu bisa ada dua tadi, positif yang merupakan opportunity ataupun negatif yang merupakan loss atau kerugian. Nah, kalau kita flow-nya itu kondisi yang sekarang kita identifikasikan bisa dampak negatif atau positif di dalam ketidakpastian, yang bisa impact positif bisa terhadap KPI, objektif yang terhadap di ke depan, maupun konsekuensi risk dan juga kepastian dan dampak maupun frekuensi dari resiko itu sendiri. Nah ini kalau kita terhadap corporate itu risknya ada beberapa, bisa strategic risk, corporate governance, business continuity risk, finansial keuangan, ataupun bisa investasi, kredit, corporate social responsibility, reputation risk, hukum dan kontrak, itu yang terkait misal dapat proyek baru, itu harus dimitigasi terhadap kontrak dan aspek legalnya. Kemudian aset risk, healthy and safety, operational risk, dan project risk. Nah, kenapa manajemen risiko diperlukan? Yaitu untuk mengenali risiko yang dihadapi dan bagaimana mengelolanya. Jadi kepastian organisasi jadi untuk memastikan bahwa kepastian organisasi itu untuk mencapai tujuannya tanpa terpengaruh dari risiko itu sendiri. Artinya terpaparnya bisa tidak terpapar ataupun bisa terpapar namun tidak berlebihan. Jadi manajemen risiko bukan berarti harus mengambil risiko, menghindari, namun kita bisa melakukan kuantifikasi atau menakar risiko itu sendiri sehingga return yang diperoleh setara dengan risiko yang dihadapi sehingga pendapatan perusahaan lebih stabil. Jadi bukan mesti kita harus menghindari, tapi bisa jadi dihitung bagaimana implikasinya sehingga return perusahaan itu tidak berubah atau lebih stabil. Nah ini kalau kita gambarkan perubahan itu semakin cepat ya, bahkan overlap ya dari masa ke depan, sehingga ketidakpastian pada akhirnya dalam suatu kepastian yang terjadi secara terus-menerus dengan perubahan yang semakin cepat dan membesar, di mana setiap organisasi harus mampu tidak saja untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, sehingga saat perubahan terjadi
Sehingga pas ketika perusahaan terjadi, kemampuan untuk menghadapi segala kelebihan dan kekurangan itulah intinya manajemen risiko, dan perusahaan tersebut dapat dikontrol dengan sistem yang telah dipersiapkan secara matang, yaitu ya sistem itu yang disebut dengan manajemen risiko. Kalau kita kalau risikonya itu risikonya itu pasti ngarahnya itu ke kuantitatif, nanti nilai kayak gitu, umpamanya biaya nilainya nanti ada risiko pembanggakan ini, atau biasanya kadang hanya kualitatif gitu aja gitu Pak biasanya. Jadi diukurnya dua Pak, antara kualitatif yaitu nanti bentuknya likelihood ya atau dampak frekuensi, dan juga diukur dari kuantitatifnya, nilainya berapa risiko itu, sehingga pasti ketakar pasti gitu Pak untuk resikonya ya. Tapi nanti endingnya apakah nanti maksudnya itu walaupun itu kualitatif, itu tetap endingnya nanti kalau kita di project kan nanti pasti akan ini pengaruh ke biaya enggak, pengaruh ke waktu enggak, kayak gitu. Berarti kan nanti sebenarnya itu ditariknya itu ke kuantitatif, maksudnya ke nilai-nilai gitu Pak. Maksudnya ini kalau risiko ini nanti akan mengaruhi waktu kayak gini, molor gini, efeknya adalah nanti biaya naik segini kayak gitu. Jadi kan sebenarnya risikonya ya efeknya sebenarnya lebih ke nanti ke biaya, waktu, dan itu ada nilainya gitu. Gitu atau iya, gimana? Betul. Semua dinilai Pak. Tadi aspek-aspek yang tadi disebutkan kan ada listnya tadi itu. Jadi semua kita, jadi kalau nanti di belakang ada taksonomi. Jadi kalau di PP itu punya taksonomi. Jadi kalau kita list risiko itu kan tidak ngawang, pada dasarnya taksonominya itu sendiri. Jadi proyek gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Nah itu setiap kelompok itu dimitigasi terhadap kualitatif maupun kuantitatif gitu Pak. Jadi endingnya memang ya itu tadi, endingnya sebenarnya memastikan kepastian terhadap tujuan perusahaan itu sih sebenarnya tujuannya. Lanjut saya Pak ya. Iya, lanjut. Jadi ibarat organisasi kayak mobil lah, kalau kita untuk mencapai tujuan kan, kalau kita misalnya mudik lebaran misalnya ke Jogja, itu kan berarti kita misal rumahnya di Jogja ya, jadi risk management itu kayak organisasi kayak mobil lah gitu. Sehingga risk management adalah lampu ya untuk melihat ketika perjalanan itu apa yang menjadi hambatan maupun bisa jadi peluang ya, artinya rutenya bisa lebih cepat, ataupun kalau ini konteksnya terhadap mobil, kalau kita misalnya mudik ke kampung halaman ini. Jadi pertanyaannya, siapa yang memutuskan rute, kecepatan, dan belok kiri atau belok kanan? Nah, kalau kita menyebutkan itu, kita beralih ke risk owner ya. Jadi kalau sesuai ISO tadi, risk owner is a person or entity with the accountability and authority to manage risk. Jadi yang punya akuntabilitas dan otoritas untuk memanage risiko. Jadi kalau kita owner itu kita punya KPI, sehingga sehingga orang yang punya KPI itu yang menjadi risk owner itu. Nah ini kalau kita breakdown, sehingga setiap unit itu punya risk owner sendiri-sendiri. Kalau misalnya corporate, yaitu adalah risk owner-nya BUD atau BUC. Kalau diturunkan lagi ke bawah, corporate ke direktorat, sub kepala, kemudian di bawah lagi ada divisi, kemudian ada departemen, sehingga section. Nah, termasuk di proyek-proyek ini adalah termasuk yang di section ini, section head, which is di project manager. So, who is risk owner? Risk owner is a person, orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko dan mengeksekusi respon risiko yang ketika terjadi, dan mendefinisi risiko, respon risiko,
dan perform. Nah ini yang tadi Pak Mas Budi tanya tadi. Jadi performingnya bisa kualitatif risk dan bisa kuantitatif untuk resiko itu. Ada dua jadi pendekatannya penilaiannya. Nah kalau kita, nah ini ya kalau kita terkait proses manajemen risiko, bagian ini yang jadi istilahnya kalau ini sudah menjelaskan semuanya terkait proses manajemen risiko, sehingga ada cakupan konteks, kriteria, cakupan itu makanya tadi tujuannya jelas, apa sih yang mau dicapai untuk perusahaan. Dari itu kemudian kita turun resiko-resiko apa dinilai, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap risiko, di mana resiko itu harus direkam. Nanti ada namanya risk register ya, itu nanti direkam atau dilaporkan, nanti akan direkam jadi risk register. Sama loss event itu nanti juga ada rekamannya, sehingga ketika kita nanti dapat proyek, kita bisa melihat faktor-faktor yang ada loss event dulu terhadap proyek yang sejenis seperti apa, kemudian risk register yang terjadi di proyek itu apa aja bisa terekam kalau kita melakukan perekaman. Kemudian selain itu bukan cuma diidentifikasi, dianalisa dan evaluasi, kemudian juga harus dipantau dan ditinjau secara berkala, serta melakukan komunikasi dan konsultasi. Yaitu yang kalau di saya, kemudian saya di proyek, saya berkomunikasi dengan divisi MR dan legal, manajemen risiko dan legal. Nah ini untuk prosesnya ada 5, mengidentifikasi risiko itu sendiri, kemudian risiko itu diukur, kemudian dipetakan, nanti ada peta risiko, kemudian respon risiko itu sendiri, kemudian dimonitor ya, percuma kalau kita sudah identifikasi, diukur, kemudian tidak dilakukan monitoring secara berkala, karena waktu itu kan bisa berubah-ubah ya, jadi harus responnya harus jelas dan termitigasi dan termonitor secara berkala. Nah ini untuk prosesnya, identifikasi, kemudian diukur terhadap probabilitasnya, dampak dan level resikonya, kemudian di profilnya dibuat, terus dari profil itu kan kita kayak kalau kita dulu kalau Mas Budi lihat kita proyek pertama kan mesti kita nyusun namanya Pareto item ya, sama persis kita ngikutin prioritasnya. Jadi mana dulu yang, jadi nanti terhadap peta risiko itu mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau, itu nanti kita diparetoin terhadap penanganannya gitu. Terus kemudian responnya itu adalah tadi misalnya seperti apa kuantitatif kualitatifnya, terus diparetoin, kemudian dibuat responnya. Artinya ini harus seperti apa tindakannya dan dimonitor ya, review. Oke, ini contohnya misal kalau saya ini contoh aja ya, enggak. Ya. Jadi untuk misalnya targetnya yaitu penyelesaian proyek, proses bisnisnya yaitu di operasional, kemudian misalnya risk eventnya yaitu supply ready mix yang tidak lancar gitu. Nah ini contoh penyebabnya kemacetan, sumbernya apa sih yang macet kan karena ada pembangunan jembatan gitu eksternal, yang akibatnya yaitu keterlambatan. Nah, itu dinilai itu kemungkinannya dan impact-nya seperti apa penilaiannya. Kemudian existing control-nya yaitu kita punya kayak kontrak ya SPJP, kemudian time schedule itu artinya itu yang tadi yang kalau kita cangkum dan lingkup itu yang harus jelas itu berupa itu yang time schedule yang tertuang di kontrak itu. Terus kemudian kira-kira terhadap kontrak itu memadai enggak gitu terhadap cakupan risiko itu sendiri. Terus kemudian setelah dimitigasi
impact-nya berubah enggak gitu. Kalau berubah berarti setelah after mitigation ini akan berubah. Cuma kadang ada beberapa risiko, kalau misalnya yang risiko nomor 1 ini kan bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan ya. Artinya memang aksesnya misal cuma 1 dan itu memang tidak ada akses lain, sehingga kemungkinan bisa jadi tidak ada perubahan, tidak turun kalau misalnya contoh 1 ini. Karena kita tidak bisa mengendalikan macet ya, itu contohnya. Terus yang kedua misalnya penagihan. Gitu. Penagihan itu kan prosesnya adalah administrasi kontrak yang risk kategorinya kalau di risk register itu kita masuk di kontrak dan hukum, kemudian risk event-nya adalah penghitungan progres pekerjaan sulit dilakukan. Karena ini contohnya contoh ya, kontraknya ada lump sum sehingga tidak ada volume dan harga satuan, sehingga kesulitan lah gitu dalam progres pengerjaan. Kalau kita mitigasi pasti terjadi sehingga nilainya 4, impact-nya jelas besar sehingga nilainya 4, sehingga warnanya merah. Nah, apa sih yang mengatur itu ada di kontrak. Bagaimana cara pemrograman, berapa lama pemrograman, berapa lama uang cair, terus berapa muka kan itu diatur semua, sehingga itu yang mengatur. Kemudian kita mitigasi seperti apa, bisa jadi turun. Kalau ini kan kita turun karena kita bisa kendalikan, artinya kita bisa mengajukan prosedur pemrograman dan penagihan yang lebih efisien seperti apa gitu. Sehingga bisa turun menjadi dari 16 level resikonya menjadi 4. Oke, next. Nah, ini tadi kalau kita risiko-risiko itu kemudian dimitigasi ya. Jika warna merah yang memang harus lebih dulu ditangani, kemudian baru yang risiko nomor 2. Yang warna yang pertama yang kuning tadi. Kemudian dari peta risiko ini kemudian dibuat monitoringnya. Nah, ini monitoring ini yang kita buat, kita monitor realisasinya seperti apa terhadap target tadi. Jadi targetnya misalnya nomor 1 tadi adalah jumlah, misalnya ngecor yang misalnya per bulan harus 650 mobil misalnya. Terus kemudian realisasinya bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih berarti kan ada peluang percepatan. Kalau kurang kan bisa ada resiko untuk keterlambatan. Dan harus dilaporkan tadi terhadap kejadiannya terhadap pemilik risiko yaitu PM. Nanti PM mengkomunikasikan risiko itu ke divisi legal dan manajemen risiko. Nah, ini kalau di PP sudah ada namanya Menris 22.1. Itu memang kita kalau proyek awal pertama kita masukkan identifikasi proyeknya dan melis resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi di proyek. Terus dia akan melakukan generate bagaimana posisi-posisi dari resiko itu sendiri. Nah, di PP itu berlaku general, sistemnya itu sebenarnya sistem manajemen risiko itu seperti itu sebenarnya berlaku general, atau sebenarnya setiap perusahaan mempunyai sendiri gitu Pak, template sendiri kayak gitu. Jadi kemungkinan setiap perusahaan bisa beda-beda kayak gitu. Kayaknya bisa jadi beda-beda. Ini kan sebenarnya sistem yang dikembangkan di PP ya. Saya sebentar tak hidupin lampu. Ya, jadi bisa jadi beda karena ini makanya nanti kalau ada misalnya teman-teman dari lain bisa punya pendekatan atau sistem yang berbeda, mungkin bisa di-share. Jadi kalau di PP memang sistemnya seperti itu Pak. Jadi proyek-proyek baru sudah istilahnya, kalau proyek baru didapat kan biasanya tender itu sudah mengidentifikasi resiko baik terhadap kontrak maupun
kemungkinan legal bisa jadi kan kalau proyek pertama MC0 ya dulu ya. Jadi urutannya mungkin MC0 site visit ya. Yang awal-awal proyek nah itu kan bisa resikonya ini itu biasanya tender sudah punya. Kemudian dari tender itu di waktu RAPT ya, RAPT terus kemudian diserahkan ke proyek mempelajari ketimbulah RAPK itu sudah bisa jadi resiko yang tambah bisa jadi kurang gitu. Nah dari resiko itu kemudian dimitigasi. Nah monitornya di PP itu di tadi yang di sistem tadi Pak. Sehingga itu pun sebenarnya monitor itu bisa dibaca di BOD bisa membaca resiko itu. Sehingga sebenarnya komunikasinya ya, tadi yang kalau kita bentuk lingkaran tadi ada monitoring, pelaporannya di sistem itu. Internetnya mati ya. Oh, ya. Sistem tadi itu merupakan sistem pelaporan, terus kemudian disimpan di datanya di pusat, kemudian bisa buat monitor ya untuk monitor direksi maupun risk owner itu untuk seperti apa mitigasi risikonya gitu Pak. Di sistem tadi ya mungkin kalau kontraktor lain seperti apa saya kurang tahu, mungkin bisa saya yakin pasti beda lah, beda proyek, beda perusahaan, beda cara mitigasinya sendiri, cara pelaporannya seperti apa. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau di PP itu kita ada 3-line model, yaitu ada dari governing, kemudian ada first line yaitu orang yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko, itu seperti divisi operasi kayak di proyek itu termasuk first line, kemudian second line-nya yaitu dipegang oleh divisi MR dan legal, kemudian third line-nya kita ada sebagai auditor internal biro audit, kalau di BP yang namanya SPI ya. Nah ini kalau kita proposisi di proyek, kebetulan ini adalah kelas A ya. Jadi kalau di PP itu dibagi kelas-kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A untuk proyek di atas 750 miliar. Kelas B itu kalau nggak salah 350 sampai 700. Di bawah 350 kelas C. Ini kelas A. Sehingga membutuhkan CARM dan CRM Stat, kemudian PPD. Kalau bahasa dulu apa ya Mas Budi ya? Ya, PPD sih. Ya pokoknya karena kita pertanggungjawabannya CRM salah satunya adalah memelihara dokumen-dokumen yang kaitannya kontrak, surat menyurat. Kontrak itu bisa kontrak owner maupun kontrak subkon. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu. Ada quote atau hadis ya, jika seseorang meninggal dunia terputus amal kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa jadi amal jariah bagi saya sehingga bisa masuk surga. Terima kasih. Siap. Oke. Dari keputus. Oke, kita sebentar ya. Teman-teman kalau ada yang ini keputus sendiri tadi Pak Galuh. Oke. Mungkin ini Pak, sebenarnya kan berarti kalau kita bicara project gitu ya, manajemen risiko itu berarti kan sebenarnya itu sudah dimulai ketika kita mulai tender ya Pak ya? Dapat proyek itu. Ketika kita mulai proses tender itu yang melakukan melakukan manajemen risiko itu berarti tadi ya di divisi manajemen risiko ya, khusus itu ya. Jadi
Kalau, ketika kita tender berarti dia yang melakukan identifikasi risiko itu, gitu. Nah, ini apa namanya, berarti kan sebenarnya, kalau dilihat dari proses ketika kita melakukan manajemen risiko itu kan, apa namanya, yang paling penting berarti kan di awal sekali ketika kita membuat daftar mengidentifikasi risiko itu kan, berarti kan sebenarnya kan kita harus menanyakan, "Oh ini berisiko nggak ya?" Apa ya? Nah, proses kita membuat daftar risiko itu, terus jenis risikonya seperti apa, itu seperti apa? Apakah sudah ada list gitu yang memang, oh ini untuk proyek umpamanya gedung itu daftar risikonya biasanya ini, atau biasanya, untuk mendapatkan daftar-daftar kadang kan ada hal-hal yang kadang kan nggak terpikirkan gitu, Pak. Eee, apa namanya, apa ya, me ini sebentar, sering terputus sendiri ini, Pak, galuhnya. Oke. Oke, sebentar saya refresh dulu ya. Oke, teman-teman kalau mau bertanya, silakan bertanya di Q&A, atau kalau mau langsung diskusi boleh juga, nanti silakan chat saja. Iya, maaf Pak Galuh, ini sering terputus sendiri nih, Pak. Anu Oke. apa efek apa namanya matahari ya. Oh, enggak ada. Ya, ya. Kalau saya kan menurut saya kan sebenarnya yang paling penting itu kan ya tadi, ketika kita membuat identifikasi risiko itu ya, Pak, ya, ketika kita membuat daftar risiko-risiko itu loh. Nah ini mohon maaf nih, terputus-putus, saya coba oke oke, ini keputus-putus sendiri, saya coba refresh dulu, Pak Galuhnya ya. Bentar. Oke, saya coba ini dulu, refresh dulu punyanya Pak Galuh ya. Oke, sebentar sebentar, saya coba telepon Pak Galuhnya dulu ya. Oke, kita tunggu bentar ya, Pak Galuhnya masuk lagi.
Maaf Pak. Tadi ke apa namanya? Tahu-tahu keputus sendiri gitu loh Pak. Suaraku sudah terdengar Pak? Sudah. Suaraku udah. Putus-putus ya? Suaraku putus-putus. Tapi nih suaraku jelas nggak, Pak? Jelas Pak. Jelas sih. Oh jelas ya. Iya. Dari jenengan putus. Ya Pak, ya bisa jelas lagi. Oke. Udah terdengar ya Pak? Nah, jelas. Jadi yang untuk proses untuk mencari daftar risiko itu prosesnya seperti apa Pak biasanya Pak? Jadi tadi ini kalau proyek itu kita namanya punya nomenklatur risiko ya di PP ya. Jadi kita lihat yaitu terhadap kan kita pro PP itu kan proyek bukan cuma satu ya, banyak ya. Jadi dari pelaporan risiko proyek itu Pak Budi, kemudian dari risiko-risiko itu dikelompokkan lah bahasanya di baik itu bisa risiko eksternal yang bisa dari owner, legal terhadap stakeholder, maupun yang internal ya, baik itu proses engineering, terus kemudian operasional yang ada di proyek itu ada listnya. Jadi dari situ terus kemudian kita kita mitigasi. Artinya ya tadi sebenarnya urutannya proyeknya dapat, kemudian proyek dapat itu divisi legal itu divisi managers itu kemudian buatin resiko, terus kita review lagi kontrak maupun resiko-resiko yang sudah dikasih tadi. Nanti kita bisa jadi ada yang relate maupun nggak relate, nanti kita mitigasi lagi Pak dari risiko, karena kita sebagai proyek kan kita sebagai yang pemilik risiko yang di proyek ya. Iya. Itu betul. Sih Pak. Iya. Jadi sebenarnya list risiko itu ya sebenarnya sudah ya karena tadi kita merekam jejak semua proyek dari situ sih Pak. Jadi berarti paling tidak sebenarnya pengalaman kita di proyek-proyek terdahulu itu dijadikan kayak bank data terkait dengan daftar risiko itu ya Pak. Nanti juga mungkin, tapi itu pun mungkin bisa untuk kan setiap proyek mungkin bisa berbeda gitu ya Pak ya. Jadi kan mungkin di proyek ini bisa saja nambah daftar risikonya dan itu nanti jadi bank data lagi gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Tapi bisa apa namanya? Pernah nggak terjadi kayak gini Pak? Kan kita di awal gitu, itu kan sudah melakukan daftar risiko, menulis list risiko gini ya Pak ya. Tapi ternyata ketika perjalanan waktu kita pelaksanaan, tahu-tahu muncul risiko yang di awal itu nggak kita prediksi gitu loh Pak. Yang apa namanya, di awal itu kita sudah belum membuat daftar risiko itu, tapi ternyata ketika pelaksanaan itu muncul gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Pak. Contohnya apa ya sebentar. Kalau misalnya resiko biasanya yang misal resiko masyarakat gitu misalnya atau apa ya, sosial masyarakat itu ya Pak ya, yang kadang itu yang tidak tercapture dari contohnya ya, yang terkait masyarakat itu yang biasanya juga nggak tercapture di waktu kita di tender ya. Itu kadang bisa nambah, bisa. Tapi kan namanya kita membuat daftar risiko itu sebenarnya risiko itu juga belum tentu terjadi juga kan Pak? Iya, belum tentu. Makanya tadi setelah dari tender tadi kan kita mitigasi ulang ya terkait risiko yang sudah diberikan tadi. Bisa jadi, makanya tadi bisa jadi nambah, bisa jadi kurang juga. Bisa jadi reviewnya juga berbeda kan, kita yang respon ya. Kadang responnya itu
tiap pemilik risiko kan beda-beda ya. Mungkin responnya karena mungkin divisi tidak berinteraksi langsung terhadap risiko itu, sehingga mungkin tidak bisa memberikan respon yang cukup ya, sehingga harus dibutuhkan review kembali oleh tim proyek yang merupakan pemilik risiko itu. Gitu sih, Pak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini bagaimana cara mendapatkan nilai skor risiko tersebut, seperti nilai 1 dan 4 pada tabel sebelumnya, dan juga terkait penentuan strategi mitigasinya itu bagaimana mekanismenya? Kalau ini praktisnya kalau di tempat saya itu kita memang sudah ada aturannya, artinya berapa persen misalnya biaya ya, misalnya dampak risiko yang terkait biaya, misal di bawah 0,5% gitu, misalnya nilai 1,5% sampai 1%, 2, 3, sebenarnya sudah ada tabelnya Pak, itu sudah ada WI ya, yang menjadi dasar penilaian itu. Jadi kita cuma menilai ketepatan kita, nilai secara kuantitatifnya, nilainya dampaknya apa, nanti habis itu dampaknya terhadap biaya misalnya 5% misalnya gitu, berarti nilai 2 gitu. Kemudian kita itu baru dampaknya ya. Nah, frekuensinya itu bisa terjadi, misal udah ada tabelnya juga, misalnya kejadian dalam proyek cuma sekali, berarti nilai 1, bisa selama masa proyek sering, misalnya seminggu sekali gitu, misalnya bisa jadi 3 gitu. Nanti dinilai itu Pak, setelah itu nilai tadi kan, terus kemudian tabel itu nanti ada nilai itu, misalnya 7-8 merah, 7-8-2, kalau merah itu kalau nggak salah 12-16 itu misalnya merah gitu sih Pak. Sebenarnya sudah ada ininya ya. Kalau indikasinya, kalau risiko yang merah-merah itu berarti itu yang apa namanya, yang prioritas untuk diselesaikan gitu. Karena dampaknya paling besar dan frekuensinya paling besar. Jadi penanganan risikonya juga berdasarkan skala prioritas penilaian nilai-nilai itu tadi ya Pak ya? Iya betul. Kalau tadi kan daftar risiko itu biasanya sudah ada bank datanya ya Pak ya, sudah ada ini proses sebelumnya. Tetapi kalau menangani respon risiko itu kan biasanya juga setiap proyek bisa beda-beda kan Pak? Maksudnya dengan daftar risiko yang sama, proyek 1 atau proyek 2 itu kan responnya biasanya kadang kan juga berbeda gitu Pak, tergantung mungkin kontraknya seperti apa, kondisinya di lapangan seperti apa, kayak gitu Pak. Iya, beda-beda. Makanya resiko itu kan sebenarnya responnya tergantung dari risk owner-nya ya Pak. Artinya risk owner itu bisa jadi punya kapabilitas berbeda-beda ya, baik secara sosial misalnya ke owner-nya atau seperti apa, terus kemudian sosialisasi ke masyarakat seperti apa, mungkin beda orang beda pendekatan. Makanya memang resiko itu benar-benar apa ya istilahnya inline atau memang jadi tanggung jawab pemilik resiko ya, apa istilahnya, memang jadi responnya yang punya risiko gitu. Jadi memang beda kapasitas atau kapabilitas pemilik risiko, beda responnya gitu. Ya. Jadi kita juga mungkin kalau daftar risikonya itu bisa kita mendapat dari proyek-proyek sebelumnya gitu ya. Tapi kalau respon risiko juga menurut saya juga ini ya Pak. Karena kan setiap kita maksud saya respon risiko ini nggak bisa kita generalkan. Nah itu proyek sana itu bisa kayak gitu. Kenapa kamu proyek ini nggak bisa? Itu juga nggak bisa digeneralkan kayak gitu. Nggak bisa. Karena setiap ini proyek itu juga punya maksudnya kondisi masing-masing untuk merespon risiko itu gitu ya Pak ya. Beda kapasitas, beda halangannya, beda stakeholdernya, beda-beda Pak. Yeah. Tapi paling enggak kalau ada
nomenklaturnya atau risk event yang sudah terregister itu paling enggak bisa mengkerucut ya, artinya mungkin resikonya besar, bisa dikerucutkan lebih kecil gitu, udah ada panduannya gitu, nanti tinggal yang tidak termitigasi yang kita masukkan ke dalam penanganan itu sih. Ini dari ada pertanyaan lagi, apakah K3 merupakan bagian dari manajemen risiko? Karena kan kalau dulu memang yang bagian memikirkan risiko, tapi kan bagian K3, tapi kan ya memang hubungannya biasanya K3 kan terkait dengan risiko yang dipikirkan kan hanya memang K3 saja kan gitu, nggak semuanya gitu. Menurut saya kan memang K3 itu bagian dari manajemen risiko itu tadi ya Pak. Iya, kalau manajemen risiko tadi kan udah di salah satu resiko yang ada di proyek ya, resiko corporate tadi di proyek itu ada K3 ya. Jadi K3 merupakan resiko. Jadi kan memang manajemen risiko itu di tempatnya di proyek itu memang kita harus kolaborasi dengan beberapa lembaga. Kalau di K3 itu kan kita ada HSE manager ya yang ada di proyek. Jadi kita responnya kita juga minta pertimbangan dari bagian itu gitu. Kalau biaya misalnya sem komersial gitu. Jadi memang K3 merupakan bagian memang mitigasi kita juga termasuk itu Pak, termasuk health HSE ya. Tapi di bagian K3 akhirnya koordinasi untuk itu atau sebenarnya ya, kalau dulu kan K3 membuat manajemen risiko sendiri untuk bagian K3 kayak gitu Pak. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya bagian dari tugas tadi ya, apa namanya tugas manajemen risiko itu ya Pak. Betul. Gitu. Tapi jadi membuatnya itu koordinasi sama CSAE gitu ya. Kan mungkin kapabilitas kita beda ya, sama dengan yang di bagian HSE ya. Jadi memang harus kolaborasi ya, sehingga respon risiko itu tepat gitu. Karena kapasitas pemilik risiko itu kan beda-beda. Kalau kita pendekatannya dengan kapasitas orang yang benar dan mumpuni, itu bisa jadi risikonya lebih baik dan mungkin dampaknya lebih positif gitu. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan pertanyaan nggak susah-susah ya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Apakah teknik lalu lintas merupakan juga bagian dari manajemen risiko? Teknik lalu lintas sih, maksudnya ya? Manajemen lalu lintas. Oh iya, itu juga masuk Pak. Yang tadi salah satu contoh tadi misalnya yang kemacetan gitu itu kan termasuk gitu mungkin maksudnya ya, atau bisa juga ini kalau di proyek itu ada namanya manuver mobil itu juga termasuk juga. Jadi bagaimana operasional itu juga termasuk risiko. Artinya lahan kecil misalnya sama lahan besar kan mungkin manuvernya mobil kan beda-beda, itu juga dimasukkan dalam risiko gitu. Risiko waktu, risiko penyelesaian. Betul Pak. Kan kalau Jeneng tadi kan di awal sampaikan bahwa ketika kita menyusun manajemen risiko itu kan berdasarkan visi misi perusahaan gitu ya Pak ya. Itu kan muasalnya kan dari situ. Tapi kalau kita bicara di project, visi misi project itu apa itu Pak? Yang mendasari ketika kita nyusun ini manajemen risiko khususnya di projectnya gitu Pak. Oh iya, kalau perusahaan itu kan ada visi misi ya. Artinya salah satu visi kan proyek yang ya artinya kalau misalnya turunannya tadi adalah visi misi, kemudian turun sampai ke proyek, kayak misalnya visi misi PP ya, misalnya menjadi kontraktor utama yang inovatif, unggul dan berkelanjutan ya. Nah itu kan artinya semua proyeknya harus perform ya, artinya selesai tepat waktu,
termasuk visinya, termasuk keuangan yang sehat ya. Artinya memang harus untung, selesai tepat waktu, tepat biaya, mutu, dan waktu. Nah itu kan tergenerate ke bawah, intinya ke proyek kan itu ya Pak. Jadi artinya tujuan proyek itu kan selesai, tepat mutu, waktu, dan biaya. Nah, apa saja yang menjadi resiko terhadap tercapainya tepat waktu, mutu, biaya itu apa gitu, termasuk yang mempengaruhi lalu lintas lah, atau finansial lah, operasional, engineering, termasuk lamanya kita mengeluarkan gambar, itu juga termasuk Pak. Jadi kalau semakin cepat, semakin baik, semakin lama ya semakin operasional juga terpengaruh, itu sih Pak. Jadi sebenarnya kompleks, semua resiko yang menjadi hambatan di proyek, di list, kemudian ya itu tadi dimitigasi. Yang dampaknya besar ya kita responnya lebih dahulu dan lebih harus mendapat perhatian lebih besar gitu. Itu sih Pak. Tapi ya Pak, ada ini lagi. Gitu sih Pak. Jadi istilahnya semua itu turunannya dari visi misi perusahaan seperti apa, turun kemudian di proyek tepat mutu, waktu, dan biaya, sudah itu jelas ya. Artinya itu sudah jelas tujuannya ya kita tinggal resiko-resiko yang mempengaruhi itu ya kita mitigasi. Ya. Mungkin sederhananya ya tadi, kita sebenarnya pengen proyeknya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi apa yang mempengaruhi keinginan kita di proyek itu, ya berarti kita harus list, kita harus potensi-potensi yang membuat ini kemungkinan kita kepengennya ini nggak tercapai ini. Nah itu yang harus kita list, mengidentifikasi tadi ya Pak ya. Gitu. Betul. Sederhananya mungkin seperti itu ya. Betul. Ini apa yang membedakan risk management dengan K3? Jika pada dasarnya mereka suatu kesatuan yang membahas tentang bahaya. Ya. Apa yang membedakan risk management dengan K3? Menurut saya mungkin gini, kalau manajemen risiko, ya K3 itu kan bagian kecil tadi. Kalau maksudnya gini, kan kita kalau tadi kan kita sudah sampaikan kalau kita kepengen proyeknya itu tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat aman gitu ya, secara aman, secara safety, health, environment-nya kayak gitu. Nah itu kan tujuan kita. Risk management tadi kan membuat supaya ini keinginan kita ini kan tercapai gitu. Nah K3 itu kan bagian dari keinginan kita untuk mewujudkan proyek itu, bahwa kita tadi aman gitu. Nah, ya berarti sebenarnya K3 itu bagian dari risk management, bukan risk manajemennya bagian dari K3. Kalau kita risk manajemennya itu bagian dari K3, berarti kita cuma kepengen proyeknya itu aman. Maksudnya secara safety, ya. Tapi mutu, biaya ya bisa saja itu lewat gitu, karena kan kita hanya fokusnya di K3-nya saja gitu. Ya, jadi mungkin ya menurut saya malah kebalik, harusnya K3 itu bagian dari manajemen risiko yang betul. Nah, ini tadi ada yang tanya terkait nilai-nilai tadi Pak. Nah ini menanggapi pertanyaan saya sebelumnya, semisal resiko kemacetan karena terdapat pembangunan jembatan, apakah bisa dijelaskan contoh pengambilan nilai 4 untuk likelihood dan 1 untuk impact? Lalu bagaimana proses dalam menentukan tindakan mitigasinya? Maksud saya, mulai dari bagaimana cara penentuannya, siapa saja yang terlibat. Iya, kalau misal contoh tadi kan sebenarnya sudah ada panduannya untuk nilai-nilai gitu ya Pak ya. Nilai ini sebenarnya kalau ini nanti kita harus ngasih nilai berapa kayak gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya juga itu bagian dari subjektivitas CRM itu menentukan nilai itu ya Pak? Atau gimana Pak? Sebenarnya sih banyak yang tanya gitu ya, semua penasaran Pak dia. Nek ngirim gambar di ini bisa sih. Kalau enggak di ini Pak, share screen tadi.
di entire screen, nanti kan kita lihat layarnya jenengan. Nah, nanti kelihatan kan gambarnya. Sebentar tak cari. Biar anu ya, tahu ya misalnya kayak apa sih. Oh iya, di Canva tadi ada ya. Dulu kayak buatnya di Canva juga, Mas. Saya bentar. Canva tuh jeleknya kadang sinyalnya jelek. Ya, saya share ya. Kemudian bisa jadi jalan. Share. Chrome ya. Kok hilang? Oh, ini nggak anu ya. Nah. Share screen. Share screen bisa. Share screen. Screen aja ya. Bisa window, bisa entire screen. Nah, bisa Pak. Bisa. Contohnya ini dulu presentasi saya ketika mana sih? Ya ini nih, jelas nggak Pak? Jelas. Jadi ini memang nah ini Pak, ini yang memang sudah di anu ya, nilainya seperti ini klasifikasinya ya. Jadi kriteria cash flow, biaya, waktu, kemudian semakin nih, misalnya cash flow-nya 99% sampai dengan 100 gitu. Itu kecil. Kalau kita semakin persentasenya semakin kecil, jadi sangat besar kan terkait cash flow ya. Terus biaya pengaruhnya 3% sangat besar, gitu dampaknya. Terus kemudian yang sebelah kanan yaitu tabel kriteria, yaitu kemungkinannya 20-40%. Memang kualitatif ya, jadi memang bukan makanya tadi ada yang kuantitatif terhadap jumlahnya dampak, kemudian kualitatif terhadap persentase atau kemungkinan terjadi resikonya. Kalau memang besar atau jumlah kejadian gitu Pak. Ini sih Pak. Kalau ini berarti sebenarnya sudah ada ininya ya, panduannya untuk mengisi itu ya Pak ya. Ya. Memang ya nanti nilai itu ya pasti kan dari pihak manajemen risiko pasti kan juga koordinasi dengan mungkin pelaksana atau SOM atau PM gitu ya, untuk ini pamannya ketika membuat scoring ini pas atau enggak, kayak gitu juga ya Pak ya? Iya, betul. Bisa jadi ke depan misalnya obstacle-nya beda, indikatornya beda, bisa jadi ada nambah lagi, bisa jadi ya. Kan misal kayak perolehan proyek sekarang kan isunya kan terkait pemotongan anggaran ya, kayak gitu-gitulah. Bisa jadi ada list lagi gitu misal. Berarti kalau yang menentukan itu sebenarnya menentukan ketika kita membuat scoring ini berarti walaupun sudah ada panduan, tapi ketika menentukan oh ini kita kasih skor 3 atau apa, itu dari pihak manajemen risiko di project ya Pak ya? Iya. Berdasarkan tadi yang apa namanya risk register yang ada juga. Oh iya, jelas. Tapi kalau untuk yang menentukan nanti tindakan mitigasinya, responnya itu harus seperti apa, itu dari pihak manajemen risikonya atau ada itu juga responnya seperti apa, itu juga didiskusikan dengan pihak terkait itu Pak? Ya kadang gini, kalau saya biasanya di proyek saya lihat ini dulu apa risk registernya di PP seperti apa, artinya
saya list versi saya gitu misalnya. Terus kemudian dari tender juga ada, terus kita ini terus kemudian responnya kan di list register kan ada ya, artinya saya sudah ada bank datanya lah, artinya oh penanganannya seperti ini, apakah bisa saya implementasikan, kan saya yang aku sih berhubungan langsung sama resiko itu sendiri kan, jadi kalau bisa dipakai, oh ya oke, saya tulis, tulis kemudian saya diterapkan ya di proyek gitu Pak. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi responnya semakin sendiri banyak. Sebenarnya ya kita sebenarnya bisa ngikut yang sudah ada. Bisa jadi. Ya, kita sendiri yang pamannya di project itu kita juga harus ini memang bisa diterapkan atau enggak, kita yang ngejudge itu ya Pak ya. Ya itu berdasarkan karena kita pertama hubungannya sama stakeholder dan shareholder yang ada di proyek, dan kita punya kapasitas sendiri-sendiri ya terhadap pengukuran resiko itu sendiri, dan resikonya kan beda-beda ya. Kayak misalnya orang yang punya, misalnya kayak saya nih, mungkin kalau ketika saya sudah misalnya contoh CRMO ya, atau terus jelas saya naik grade gitu, CRMP gitu, bisa jadi respon resikonya beda-beda gitu. Berdasarkan kapasitasnya kan, orang kapabilitasnya kan sendiri-sendiri ya, bisa. Tapi kalau pamannya, ya kan respon risiko yang buat Pak Golo, pamannya sebagai pihak manajemen risiko. Tapi kan ketika itu disampaikan gitu, pihak lain yang mungkin ini, nggak bisa gitu, pamannya itu bisa saja Pak membuat respon risikonya. Kayaknya kalau kayak gitu nggak bisa, ini harusnya seperti ini kayak gitu. Menurut saya bisa jadi sih, bisa jadi. Yang penting ini masih inline nggak sama tujuannya. Artinya kalau memang misalnya masukan dari pihak lain, ternyata bisa menguntungkan atau membawa dampak positif terhadap pencapaian tujuan dari proyek gitu ya. Ya mungkin bisa jadi diakomodir gitu. Intinya kan sebenarnya manajemen risiko ya mengidentifikasi resiko-resiko yang ada di proyek biar proyeknya itu lancar ya, yaitu tadi ya tepat mutu, waktu, dan biaya gitu sih Pak, bisa jadi. Kalau ini Pak, kalau kebetulan kan Pak Galuh di PP yang mungkin proyeknya sudah banyak dan memang daftar risikonya terus respon risikonya juga terdatabase dengan baik, ya apalagi sudah cukup banyak juga gitu ya. Nah, kalau seumpamanya teman-teman yang umpamanya di proyek yang perusahaannya mungkin belum begitu banyak proyeknya gitu Pak. Nah, sarannya apa ketika kita membuat daftar risiko dan respon itu Pak? Berarti kan memang akhirnya kita kayak mulai dari awal kan meraba-raba nanti apa ya nanti risikonya kayak gitu kan. Nah, ketika kita mungkin dari awal membuat daftar risiko dan responnya nanti seperti apa, itu caranya gimana ya Pak? Maksudnya supaya ketemu ini ya ini risiko ini, responnya nanti segini kayak gini lah. Membuat proses berpikir seperti itu tuh seperti apa Pak? Pastinya kan itu harus dibuat orang yang pernah ini ya, pernah paling nggak mengerjakan proyek yang hampir serupa juga kan pengalaman di proyek itu. Kalau enggak kan dia nggak bisa juga. Ya artinya bisa jadi meng-hire, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang masih baru ya bisa meng-hire konsultan ya, yang artinya sudah berpengalaman mengerjakan beberapa proyek gitu ya. Kalau memang misalnya masih tadi kan konteksnya kontraktornya masih mulai ya gitu ya. Ya paling ya memang harus ada ya hire ini ya konsultan ya untuk terkait manajemen risiko ya. Atau paling enggak ya, kalau nggak terlalu perusahaannya nggak terlalu besar ya dia harus banyak berdiskusi sama orang-orang yang pernah mengerjain proyek
punya pengalaman project itu gitu ya, diskusi biasanya risikonya apa sih Iya, gitu ya, bisa gitu jadi. ya. Bisa jadi lewat Sipepedia kan bisa juga. Siap. Ya, karena memang tadi kalau memang risiko ini kan ketika kita membuat daftar risiko ini kan apa ya? Itu kan menurut saya yang paling penting juga ketika kita ini akan berakibat seperti ini ya. Kalau kita tahu istilahnya pokoknya kita fresh graduate, kita masuk ke project, terus kita suruh membuat itu ya kita nggak tahu bayangannya projectnya nanti aja seperti apa kayak gitu kan nggak bisa mau nganu risiko kayak gitu. Palingnya kan yang buat atau itu kan ya kalau kita belum tahu sama sekali kan harus diskusi sama yang orang pernah ngerjain kayak gitu nanti Iya, kira-kira apa gitu. yang memang diskusi sama orang yang kompeten ya. Memang Ya. intinya sebenarnya kompetensinya memang harus mumpuni ya untuk sebagai penilai respon. Makanya ada namanya konsultan manajemen risiko kan Pak. Jadi memang harus memang kompeten ya. Karena kalau fresh graduate ya masih ngawang mungkin ya. Iya. Oke. Nah, Ya ini pengalaman megang proyek juga termasuk ini juga kapabilitas juga ya. Nah ini aku mau coba Monte Carlo aku ya. Dari Pak Fahri. Untuk melakukan risk analisis menggunakan Monte Carlo method, seberapa akurat metode ini, Pak? Mungkin ya kadang mungkin kalau saya itu kadang Monte Carlo itu kan di dalam tahap ya mungkin kalau di luar negeri mungkin menggunakan sedetail itu ya mungkin ya. Tapi kalau sepengetahuan saya kayak di Indonesia gitu ya, kayaknya project juga nggak sedetail itu membuat kayak studi harus pakai analisa sedetail ini gitu. Kalau mungkin bagi teman-teman yang apa namanya baru studi buat apa skripsi tesis gitu bisa Ya itu cocok gitu ya. Pak. Tapi kalau ya mungkin di project hal-hal seperti itu mungkin lebih disederhanakan kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak tadi BP membuat poin-poin terus membuat itu sebenarnya mungkin lebih menyederhanakan yang harapannya sebenarnya ya tujuannya tadi tercapai gitu. Biar nggak terlalu rumit untuk sampai ke sana kayak gitu. Iya kalau terlalu rumit itu kadang implementasinya yang susah ya. Iya. Iya. Pada prinsipnya kan sebenarnya tadi kan yang disampaikan Pak Galo kan apa namanya kita bisa mengidentifikasi resiko, kita bisa mengukur resiko itu, kemudian kita bisa memberikan respon terhadap risiko itu dengan baik, terus kita bisa apa membuat scoring tadi kan sebenarnya membuat skala prioritas mana risiko-risiko yang itu apa namanya berdampak langsung terhadap proyek dan mana yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu kayak gitu ya. Mungkin kan sebenarnya pada prinsipnya seperti itu kan, Pak, gitu. Iya, ya itu betul. Sebenarnya mantau Monte Carlo itu bagus ya, detail ya. Dia kayaknya sampai resource juga ya, alokasi resource juga ya, gila. Aku juga jujur aja saya belum pernah pakai metode ini, Pak. Cuma kalau mungkin ya mungkin akurat ya karena dia detail banget itu. Mungkin akurat, cuma jujur saya sendiri belum pernah pakai Pak Hardi ya. Cuma itu kayak rumit ya kalau Monte Carlo itu optimize resource, high impact risk, sama kemungkinan gitu ya. Malah sampai optimize cost timeline, ya estimasi, itu bagus sih, kayak detail sih bagus ya. Cuma kayak proyek mungkin belum kan karena best practice ya kalau proyek ya. Mungkin best practice ya, jadi itu penjelasan itu ya. Kalau Monte Carlo bagus sih, coba nanti tak pendekatannya coba. Tapi kalau best practice-nya detail banget ya Monte Carlo ya. Gitu Pak Adi. Maaf kalau belum sesuai harapan. Ya. Ini dari Pak Hamim nih, dan juga pernah menggunakan aplikasi menggunakan ini Primavera Risk Analysis. Aku belum pernah sendiri ya.
Mas Budi udah pernah ya? Saya malah baru tahu kalau Primavera bisa membuat Aku juga risiko analisis ini. ada ya. Yeah. Schedule ya harusnya. Apa? Biasanya kan dipakai untuk schedule gitu. Uh-uh. Tapi kalau membuat analisis ini apa namanya, ini belum pernah juga sih. Oke, bagus sih dicoba ya. Makasih Ya. Pak Hamim, nanti coba searching tak pelajari. Ya gini-gini loh, saya senengnya sharing tuh kadang ada yang baru-baru gini bisa nambah. Ya, siapa tahu juga kan masukan juga mungkin ada teman-teman yang pernah menggunakan itu dan mungkin itu sebenarnya efektif loh dipakai gitu. Siapa tahu ada yang ternyata lebih cepat loh gini daripada lebih akurat gitu. Oke. Nggak masalah. Bisa dipakai selama itu best practice dan bisa dipakai di proyek, pasti di proyek. Aku sih jawabannya belum ya Pak. Sampai sekarang Pak Ami belum. Ini dari Pak Alvin Tehmono. Apakah ada best practice untuk respon risiko? Ya. Best practice saya itu kalau di proyek sebenarnya kita dari risk register aja Pak. Jadi kan kalau kita di kami itu kita ada, yaitu tadi yang saya bilang ada kan salah satu sekuen tadi yang kita jelasin kayak bola tadi itu kan ada pelaporan dan rekam jejaknya ya. Pas best practice-nya dari situ aja Pak sebenarnya Pak Alvin. Kalau sudah terrekam di situ paling cepat sebenarnya responnya di situ lebih cepat lah. Dengan adanya risk register itu kita dalam memitigasi dan merespon risiko itu lebih cepat gitu. Kalau best practice-nya saya dari situ. Jadi memang ini kelemahan kita ya, khususnya orang Indonesia itu tidak mau mencatat gitu kadang. Ya ini pengalaman juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin kayak ya perusahaan-perusahaan sebesar mungkin BUMN ya mereka kenapa responnya bisa lebih cepat ya karena mereka semua permasalahan terkait dengan proyek-proyek yang dulu itu biasanya mereka record kayak gitu, termasuk kayak ini apa namanya tadi kalau ada kejadian seperti ini, risiko seperti ini, responnya seperti ini kayak gitu. Itu kan sebenarnya best practice di proyek-proyek sebelumnya kemudian dibuat database. Nah, tadi seperti Pak Galuh sampaikan tadi, ketika kita di proyek ini ada risiko yang sama, kita bisa melihat tuh apa namanya respons risiko terhadap ini identifikasi risiko kita itu seperti apa bagusnya. Tapi tetap harus kita apa namanya sesuaikan dengan proyek kita karena mungkin respon itu dengan kondisi yang berbeda juga kan kondisi waktu proyeknya itu seperti apa mungkin berbeda juga. Tapi kalau itu mungkin kondisinya hampir sama dan bisa diterapkan bisa kita ambil kayak gitu. Tapi kalau enggak ya berarti kita harus membuat respon risiko lagi mungkin tapi dengan pengalaman yang itu kita bisa mempunyai dasar oh seperti itu ya. Tapi ya tetap harus disesuaikan lagi dengan kondisi proyek kita. Nah, respon kita menangani risiko itu kalau kita ini di proyek ini ternyata berhasil bagus, ya itu nanti akan masuk lagi ke database dan itu bisa untuk proyek-proyek yang lain kayak gitu. Gitu sih. Menurut saya sih seperti itu ya Pak ya. Paling gitu Pak Alvin. Ya, sebenarnya kita kayak seperti ini diskusi ini kan sebenarnya juga merekam supaya mungkin kita bercerita nih, oh ada proyeknya kita memanage risiko seperti ini. Harapannya sebenarnya ini juga teman-teman, oh iya ya, sudah mulai aware juga. Jadi ketika proyeknya nggak asal jalan juga. Jadi paling tidak ya mungkin kalau ada teman-teman yang proyeknya baru mulai kayak gitu ya mulai ngelis apa ya kira-kira nanti ada potensi ini ya. Oh ini kayaknya saya ini di proyek ini salah ngitung biaya nih, ada masukin apa, nanti risikonya apa ya, responnya seperti apa. Nah, harapannya seperti itu. Jadi teman-teman juga mulai dengan adanya diskusi seperti ini itu mulai aware juga terkait dengan risiko-risiko yang akan timbul nanti di proyeknya seperti apa. Harapannya nanti ya teman-teman proyeknya bisa lebih baik kayak gitu. Nah, ini
Nah, ini dari Pak Anwar. Risiko proyek salah satunya menurut saya yaitu membengkaknya biaya yang seharusnya dikeluarkan. Salah satu yang pernah dialami yaitu penerapan K3 yang berubah atau tidak konsisten dari owner. Jadi sudah tidak sesuai dengan nilai RAB atau sudah melebihi anggaran. Kalau begitu gimana ya solusinya atau mitigasinya? Sebentar, kalau K3 itu konsisten tidak, atau requirement-nya berubah Pak Anwar ya kali ya. Iya. Artinya kan biasanya requirement-nya sudah ditentukan ketika kita menawarkan proyek itu kita sudah sampai submit ini ya, kadang sesuai penawar. Jadi kalau berubah aku jujur belum pernah ya, tapi biasanya kita ya Pak ya, dari penerapan K3 itu sebenarnya bukan dari owner ya, dari kita sebenarnya. Dari kitanya. Kalau konsisten mestinya jarang sih berubah terkait peraturan K3 dari owner ya. Atau seperti apa ya? Ya, pada prinsipnya sebenarnya gini ya, mau itu K3 atau yang lainnya, kan kita kalau dianggap pada prinsipnya kan kita ini mengikuti kontrak gitu ya. Jadi kalau kita sudah sesuai kontrak, ya sudah, Kak, itu panduan kita ya kontrak itu. Tapi ketika itu berubah karena requirement owner yang tidak sesuai dengan apa namanya kontrak, tidak sesuai dengan spesifikasi di awal gitu ya, berarti kan maksudnya itu ada chance yang kita bisa menolak, kalaupun mengiyakan ya itu extra cost. ada extra cost seperti extra itu. Cost, ngajuin karena kita, makanya salah satu kalau kita proyek dahulu kita harus risiko manajemen risiko kayak saya ini Pak, itu salah satunya awal pertama yaitu review kontrak ya, artinya apa yang menjadi lingkup proyek seperti apa. Kalau misalnya ada yang berubah atau tidak konsisten dari owner ya kita suratin berdasarkan kontrak yang sudah kita pegang ya. Kalau memang ada perubahan misalnya dari NEP ya kita majukan CCO kalau memang itu kontraknya langsung, atau variation order gitu kalau kontraknya kayak unit price gitu kan bisa. Gitu ya kayaknya. Iya, mungkin tadi kalau itu tidak sesuai dengan apa namanya requirement di awal, persyaratan di awal ya kita berhak menolaknya kalau memang owner juga menolak untuk melakukan apa namanya penambahan biaya karena perubahan itu kayak gitu. Iya. Betul. Ini kembali ke kontrak seperti apa. Ini dari Pak Adriono. Apakah ada software khusus risk management yang digunakan? Gitu. Itu tadi Pak yang Menris 22 itu memang software khusus di PP, khusus PP Pak. Jadi itu memang salah satu mitigasinya di situ, kemudian monitoring berkalanya seperti itu, termasuk evidence-nya misalnya kayak tadi misalnya macet tadi ya. Terus kita tidak bisa supply beton dengan baik, kan salah satu solusinya bisa jadi nambah batching plan kan gitu ya. Nah itu buktinya misalnya kita kontrak di foto terus kemudian diupload di sistem itu Pak. Jadi divisi risikonya ini, termitigasinya seperti ini itu Pak. Namanya sebenarnya itu aplikasi web base ya yang Menris 22.1 gitu Pak. Softwarenya mungkin itu ya. Jadi nanti kalau tadi kan ada monitoring yang terhadap respon tadi ya Pak ya. Nah itu berarti untuk memonitoring itu tugasnya CRM itu tadi ya Pak? Ya, kalau untuk melakukan mitigasinya secara langsung dan monitor CRM, nanti pelaporannya ke divisi manajemen risiko. Bisa jadi biasanya awal-awal proyek kita kan diminta untuk presentasi terkait respon risikonya. Nanti mungkin ada masukan dari divisi manajemen. Nah, di sistem itu divisi risk management itu memonitor ternyata sudah dimitigasi dengan baik, terkontrol gitu. Atau kalau nggak terkontrol ini biasanya nanya nih kenapa nih Pak gitu. Terus kemudian biasanya ngasih masukan khusus gitu misalnya. Atau ada klaim-klaim yang misal ternyata ada klaim yang tidak bisa kita dapatkan gitu. Nanti
bantuin tuh divisi MR dan legal. Oh, terkait hukum ada nih undang-undang yang gitu-gitulah Pak. Ada undang yang bisa sebagai evidence terkait klaim gitu-gitulah. Semua termonitor di situ sih Pak. Fungsinya tadi, main risk tadi yaitu tadi monitor, masukin risk registernya, kemudian nanti responnya seperti apa, monitoringnya, terus buktinya seperti apa, gitu Pak. Ya. Kan tadi monitor ya, kan kita sudah membuat apa namanya identifikasi resiko, terus kita responnya kayak gitu. Lah kayak tadi pokoknya contoh kita supply ready mix tidak lancar gitu ya Pak ya. Rencananya pokoknya tadi itu 650 mitigasinya apa responnya itu ya dia harus nambah minimal 680 pokoknya gitu. Nah, pada kenyataannya kan kita minta, terus mereka nggak nambah-nambah nih Pak. Gitu. Nah, kalau kayak gitu akhirnya ya risikonya itu malah terjadi gitu loh Pak kan kayak gitu. Itu gimana ya Pak? Maksudnya kalau sampai pamannya kita sebenarnya sudah ada responnya, kita sudah monitor, ayo tambah, ternyata malah ininya nggak nambah-nambah kayak gitu. Berarti kita harus menyiapkan respon yang lain kayak gitu atau gimana? Kalau terjadi seperti itu. Maksudnya kalau kita membuat respon A itu ya dengan ini kalau itu tercapai berarti kan kita sudah memitigasi nih, berarti kemungkinan risiko itu ketika plan responnya ini terpenuhi berarti kemungkinan ini bisa diminimalkan nih risikonya. Tetapi ketika ternyata responnya itu nggak terpenuhi ketika kita minta jadi pamannya harusnya kamu 100 nih, dia malah 100 saja kurang, harusnya kamu 150, malah dia lebih kecil lagi, berarti kan responnya ini nggak tercapai, berarti kan kita harus bikin ini ya, respon baru lagi gitu Pak. Ya, kadang gini, kadang bisa jadi misalnya kemacetan parah ya misalnya di mana ya, bisa jadi responnya pertama itu nambah, banyak sebenarnya, bisa jadi kalau lahan yang di proyek itu cukup, kadang batching plan bisa dibangun di proyek kan gitu ya Pak. Biasanya batching plan atau bisa jadi respon resikonya ternyata nanti selama proyek itu macet, kayak nggak bisa jalan sampai 3 tahun misalnya, sampai masa pelaksanaan. Bisa jadi metodenya dirubah, artinya tidak pakai beton lagi atau pakai baja misal, atau precast gitu misalnya, sehingga tidak menggantungkan dari batching plan gitu. Atau bisa jadi dari batching plan-nya di proyek gitu. Ya intinya sebenarnya apapun dilakukan terkait respon resiko itu untuk tujuannya itu tadi, proyeknya tepat waktu, mutu, dan biaya. Itu sih Pak. Jadi gini ya Pak ya, respon resiko pun sebenarnya nggak rigid, nggak harus itu. Jadi ketika ini nggak terpenuhi, jadi kan dia harus fleksibel ya. Maksudnya, kalau ini intinya respon ini nggak bisa terpenuhi, berarti kita membuat respon lagi karena kondisi yang terakhir ini. Nanti kalau ini nggak bisa, ya kita bikin respon lagi kayak gitu ya. Iya, putar otak lagi gimana caranya gitu. Ya, gitu. Jadi terus kemudian scoring tadi juga bisa berubah-ubah dengan kondisi yang terakhir itu. Bisa berubah. Fleksibel. Menarik sebenarnya kalau resiko itu menarik, makanya resiko itu krusial ya. Iya. Makanya kalau di luar negeri bayarannya mahal tuh Pak. Iya. Maksudnya kita kan sebenarnya intinya kita harus ketika ini kan sudah mengandung resiko membuat mitigasi resiko ketika ini nggak tercapai ya berarti kita harus isinya banyak membuat solusi lah gitu, jangan harusnya ini nggak bisa, pokoknya ini kan nggak bisa gitu juga. Berarti kalau ini nggak tercapai karena apa ya, tadi kita akhirnya mitigasi resiko lagi kan, kamu kenapa kok kayak gini, saya bisanya kayak gini, berarti kan kita harus membuat respon lagi kan, maksudnya solusinya gimana kalau kayak gini, kayak tadi pokoknya kamu nggak bisa kalau pamannya ini basicnya di sana, armadanya nggak bisa nambah nih, ya berarti kan dipaksa nggak bisa, berarti kan kita harus akhirnya membuat respon lagi, ya udah bikin ke sini di lokasi proyek kan, kita nanti memitigasi resiko lagi nih,
Kalau di project apalagi kenapa ini risikonya apa, responnya gimana lagi gitu ya Pak ya? Iya betul. Ya jadi ya teman-teman intinya juga kalau kita di lapangan itu berpikirnya adalah solusi gitu ya. Jadi solusi. Kadang bisa solusinya out of the box bisa juga. Iya betul. Ini apa ukuran manajemen risiko project dinyatakan oke, baik selama pelaksanaan sampai dengan selesai? Oke itu ya yang penting track record ya. Artinya kalau di proyek kita kan track recordnya itu kurva S ya. Kalau selama pelaksanaannya plus makin baik ya. Itu sih Pak sebenarnya. Yang penting tujuannya apa nih Pak? Tujuannya selama masih on track sesuai schedule itu oke berarti manajemennya kan gitu ya. Tidak ada istilahnya selesai dengan baik ya, itu tadi tepat waktu dan biaya. Kan kita juga memonitor ya artinya terhadap kualitas, terhadap K3, terhadap biaya, kan kita ada review ya bulanan. Kalau itu memang realisasinya lebih baik selama pelaksanaan sampai selesai justru lebih cepat, itu oke. Itu sih Pak, parameternya itu. Ya intinya tadi tujuan utamanya visi misi proyeknya apa, itu kalau itu bisa tercapai berarti manajemen risikonya itu berjalan dengan baik gitu ya. Betul. Ini dari Pak Safriandi. Apakah PP masih menggunakan IRP atau SAP? Masih dong. Masih Pak. Karena wajib ya. Bukan wajib. Sebenarnya kalau IRP sama SAP itu pertama dia recordingnya jelas. Artinya rekam jejak. Bahkan sampai kita bisa kapan melakukan transaksi proyek, kemudian misalnya ada transaksi salah direvisi, terus siapa yang approve terhadap revisi itu termonitor semua di ERP SAP. Sebenarnya itu ya, terrecord dan termonitor gitu ya. Sebenarnya fungsi dari ERP kan sebenarnya seperti itu. Situ dulu dapat penghargaan penerapan SAP terbaik itu proyek Vivo Mall. Masih Pak. Masih pakai Pak. Dan kayaknya akan tetap terus pakai dan pengembangannya sekarang sudah banyak. Oke. Nah ini dari Pak Safriandi. Biaya resiko apa fix atau bisa bergerak sesuai kondisi? Bagaimana di RAP-nya? Kalau proyek awal itu kita menerima RAP tender ya. Biasanya itu sudah dialokasikan sesuai dengan respon risiko yang dilakukan oleh tim tender maupun tim manajemen risiko. Itu nilainya biasanya bisa 10 gitu. Bisa jadi di RAP kita bisa nambah gitu. Bisa jadi kurang. Kalau nambah berarti kan kita harus melakukan efisiensi maupun bisa jadi perubahan metode gitu-gitu loh Pak. Untuk RAP tadi gitu. Tapi biasanya pemakaiannya juga harus izin ya, artinya mengetahui manajemen risiko. Bisa jadi bisa nambah, bisa bergerak. Enggak fix sih. Pasti bergerak. Pasti bergerak. Mungkin ini ya. Jadi ketika kita membuat RAPK di awal itu kita sudah sebenarnya nilai itu sudah mengakomodir respon risiko yang sudah kita identifikasi di awal gitu. Ya itu mungkin ya namanya biaya pasti kan akan bergerak ya. Bagaimana kita menutup kita ada yang naik ya berarti kita gimana cari cara untuk itu ada yang turun kayak gitu. Ya apa yang kita tetapkan bisa tercapai. Tapi biaya resiko itu bukan cuma biaya terhadap kalau resiko itu terjadi ya, bukan, tapi biaya ketika kita mitigasi resiko itu, misalnya selama kita merespon gitu, itu termasuk biaya juga. Bukan misalnya bencana gitu ya, perbaikan segini gitu. Bisa jadi ketika kita buat
untuk mengatasi supaya tidak terjadi resiko besar itu termasuk biaya resiko juga mitigasinya itu. Betul. Dan nanti makanya biasanya kalau untuk biaya biasanya ada pengendaliannya nanti berapa persen nanti kita harus ada muncul tadi risiko baru enggak yang kita tidak terdeteksi di awal, atau ya tadi kita sudah sebenarnya membuat respon risiko ini ternyata di lapangan nggak bisa jalan nih, akhirnya kita membuat respon risiko lain yang itu nanti juga bisa berakibat terhadap perubahan biaya itu, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ketika proses di lapangan ada respon risikonya itu bisa yang lain yang mungkin biayanya bisa lebih kecil dari risiko yang dari awal kita tetapkan, bisa saja. Bisa jadi bergerak Pak, nggak fix sih. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana menentukan suatu risiko yang berdampak terhadap proyek? Apakah risiko berdampak biaya sajakah? Nah ini tadi sudah kita jawab ya terkait ini. Terus berapa nilai rupiah yang masuk sebagai manajemen risiko? Kalau ini nilai ini kan ya tadi tergantung responnya ya Pak. Kan nggak, maksudnya kan kita nggak bisa memasukkan risiko ini 10% kayak gitu kan nggak bisa juga kan. Kita harus menghitungnya tadi termasuk respon risiko proses membuat respon risikonya itu yang dinilai kalau itu menimbulkan biaya ya itu yang jadi biaya kayak gitu. Terus perubahan harga bahan kita sudah ini kemungkinan ada gejolak apa ya nanti nilai bahannya jadi naik, itu kan sebenarnya risiko. Iya. Gitu kan. Dan itu juga belum masuk. Itu belum tentu terjadi juga gitu. Tapi kan kita harus masukkan dan itu biaya dari nilai rupiah dari manajemen risiko. Ya, nilai rupiahnya nggak pasti ya Pak. Ya. Pak GES ini GES 939 nggak pasti, artinya itu bisa berubah ya. Ya pada intinya ya tadi ya besarnya adalah kita visi misi proyeknya ya tadi biayanya itu tercapai, biaya mutu waktu hasilnya tercapai gitu. Nggak bisa biaya doang gitu, nggak bisa terhadap mutu waktu biaya mutu waktu biaya ya. Karena pasti itu akan berdampak juga, mutu ya pasti akan berdampak ke defect ke biaya kayak gitu. Ya, serah terima pelaksanaan panjang. Dari Pak Safriandi, risiko mutu beton tidak sesuai saat uji tekan, apakah ditanggung supplier atau ditanggung kontraktor? Bagaimana cara memitigasinya? Tidak sesuai dengan uji tekan, ditanggung supplier atau ditanggung kontraktor. Kalau di kita bukan ditanggung, bahasanya kan kita ada requirement ya, RKS itu ya, berapa mutu. Kalau memang tidak sesuai ya kita mitigasinya ya ganti mix design ya, artinya ya mix design-nya dirubah biar masuk ya, atau bisa jadi uji tekan atau misalnya yang sudah dicor gitu ya, bisa jadi di perkuatan atau dikasih poli yang itu apa namanya sih, membran itu yang buat memperkuat, bisa jadi banyak Pak, mitigasinya banyak Pak. Kalau ditanggungnya kalau sesuai RKS kan kita ya, artinya memang menjadi tanggung jawab kita memastikan bahwa mutu beton yang sudah yang teraplikasi di lapangan sesuai dengan mutu, yaitu memang tanggung jawab kontraktor. Kalau supplier Pak, kita menghibahkan itu ke supplier ya, artinya dia kan sebagai orang yang jadi kita responnya dua, artinya respon terhadap owner selaku pemegang yang tanda kontrak ke kita juga memitigasinya terhadap supplier, artinya supplier harus memang kalau memang itu risikonya berada
di supplier ya kita hibahkan ke supplier ya gitu. Mitigasinya banyak Pak, bisa terhadap supplier ya mix desainnya masih berubah. Bisa jadi ditanggung supplier juga. Artinya kita juga harus gimana kan risiko itu ada 4 respon ya, artinya bisa kita terima, bisa kita cegah, bisa juga cegah dan terima, bisa juga dikurangi dampaknya gitu. Bisa juga disubstitusi gitu ke supplier. Mungkin gitu. Ya, mungkin kalau owner pastinya juga akan maksudnya yang berkontrak dengan owner adalah kontraktor. Ya, pasti akan meminta pertanggungjawabannya kontraktor. Nah, karena ada risiko tadi, mungkin risiko mutu beton tidak sesuai kayak gitu, berarti kontraktor juga harus membuat mitigasi ke suppliernya karena kan yang ini, nah itu ya bisa saja intinya mungkin di dalam kontraknya tertuang intinya kalau pamannya tidak sesuai semua biaya yang terkait ini akan beban menjadi beban supplier, mungkin itu bisa saja seperti itu. Jadi si kontraktornya juga memitigasinya karena mungkin ada risiko ini kalau pamannya gini kan karena ada risiko saya akan diminta pertanggungjawaban mutu betonnya tidak sesuai, saya akan diminta oleh owner. Lah risiko mitigasinya ya berarti saya harus membuat ini dengan suppliernya seperti apa kayak gitu supaya ketika saya ini benar nggak terjadi mutunya nggak sesuai, saya ditagih owner, saya ada ini jadi tanggung jawab supplier makanya gitu. Nah, nanti supplier juga akan memitigasi supaya nggak terjadi seperti itu kan gitu. Iya betul. Ya gitu sih Pak. Ini risk management kapan dilakukan atau dianalisa apakah pada saat tender dan budget risk management untuk menyelesaikan meminimalisasi risiko tersebut dialokasikan di mana? Jadi kalau ke tender memang sudah pasti dilakukan nih Pak terkait resikonya ya. Kita kalau budgetnya dialokasikan memang kita membuat budget terkait biaya resiko Pak gitu Pak. Yeah. Di RAPT tadi kalau tender kemudian dilempahkan ke proyek mempelajari terkait kontrak, terkait situasi proyek, terkait shareholder dan stakeholder yang terkait. Kemudian diupdate tuh di RAPK ya, rencana anggaran proyek kendali itu berapa sih gitu. Ya. Pasti dialokasikan di biaya risiko itu. Iya, jadi di RAPK. Ya, mungkin saya tambahkan juga. Jadi kalau kita sebagai kontraktor, kita ada namanya RAPT, RAP, rencana anggaran pelaksanaan, sama nanti RAB. Kalau di dalam RAB itu nggak muncul resiko itu. Nggak muncul. Jadi munculnya adalah kita di RAP tadi biaya risikonya ya itu dihitung respon kita terhadap risiko itu kayak gitu. Pamannya gini, kayak tadi pamannya, jalannya ini kecil, nggak bisa dilewatin truk mixer umpamanya gitu. Berarti kan kita harus memitigasi, mungkin melakukan perkuatan atau membuat jembatan baru umpamanya gitu. Berarti kan itu jadi biaya. Respon biaya dan itu berarti kita harus menghitung. Jadi maksudnya kita sudah tahu ini umpamanya jalannya nanti nggak bisa lewat sini nih. Respon kita adalah risikonya kita adalah membuat jembatan baru. Nah, biaya membuat jembatan baru itu kita sudah masukkan di dalam biaya RAP. Maksudnya di RAP di mana? Ya itu sudah nanti tersplit. Maksudnya di pos mana nggak muncul di RAB-nya, tapi itu sudah di RAB yang kita tawarkan itu sudah mengandung nilai itu. Kayak gitu, ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bagaimana menghitung RAP, ya itu pasti sudah hal-hal itu sudah harus dimasukkan di awal kayak gitu. Tapi kalau teman-teman menghitung penawaran project hanya dari RAB-nya saja, teman-teman ngisi BQ nilai itu ya itu nggak tahu, maksudnya risiko itu ya nggak tahu apakah itu sudah dimasukkan atau enggak gitu. Makanya teman-teman ketika membuat biaya
RAP itu akan sangat penting karena itu biaya yang akan terjadi nanti itu seperti apa kayak gitu. Gitu. Karena memang makanya di IRM Enterprise Risk Management itu ada namanya selera risiko. Jadi dari risiko yang kita sudah list itu mana yang bisa kita akomodir, mana yang enggak gitu. Best practice-nya mana yang pengaruhnya positif paling besar terhadap jalannya proyek itu sih Pak. Iya. Ya, kalau RAP nggak ada, pasti nggak ya, masuk. Karena memang gini Pak, ada sebagian teman-teman ini mungkin banyak yang kadang belum tahu RAP itu seperti apa. Ya, jadi beberapa itu hanya mengambil penawaran pemain gitu. Kita masukin BOHI, analisa harga satuan dari PU, diisi saja nilainya itu. Nanti keuntungan 10%, ya udah itu. Jadi kadang RAP nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi di lapangan nggak ada pengendalian, hanya pencatatan saja. Jadi ya udah ya ini kira-kira. Jadi tahunya nanti kalau sudah proyek mau selesai, oh duitnya saya tinggal segini, proyeknya masih berapa persen lagi gitu lah, rugi saya lah, baru tahu kayak gitu. Ya kita pengendaliannya di RAP. Iya. Jadi nanti next kita di topik RAP mungkin kita agak bahas gitu ya, poinnya apa saja sih ketika kita direct cost and indirect cost. Boleh. Ya, biar mungkin teman-teman juga ada gambaran kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Gimana cara biar biaya tidak membengkak karena di proyek ada preman, tukang pala, akamsi ya? Itu triknya ada, tergantung owner. Kadang beda proyek, kayak ini real kejadian ya di proyek kejaksaan. Jadi saya kan handle 2 proyek kejaksaan, 3. Kejagung itu ada 2 tahap, kemudian Adiaksa itu sama sekali saya nggak di risk manajemennya, walaupun dulu jabatan bukan risk management, tapi memang risk management waktu itu belum ada risk sendiri, sehingga masih ngeblend di tugas SEM, SEM, nggak ada itu, karena memang nggak ada yang berani Pak. Nggak ada yang berani gitu. Kalau misalnya ada pun ya APH lah Pak itu. Iya, nggak mungkin berani. Aman itu proyek aman tuh, nggak ada yang berani. Artinya kalaupun ada ya kita lakukan negosiasi lah terkait proyek ya, banyak bisa. Ya mungkin itu bagian dari manajemen risiko tadi. Jadi teman-teman harus meresponnya seperti apa? Apakah menarik Pak? Makanya menariknya proyek itu gini, kadang gini-gini itu ya memang hambatan ya, tapi bisa juga loh mereka tuh jadi justru malah kita terbantu ya, artinya bisa jadi akamsi itu kadang bantu misalnya terkait material dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau ada preman membangkak kayaknya nggak seberapa ya Pak kalau preman dengan nilainya ya. Artinya kita menimbang ya, artinya memang resikonya lebih besar atau sebenarnya nilai masih bisa kita tanggung, yang nggak apa-apa ya. Artinya mereka juga mungkin cari pekerjaan ya, artinya ya kita akomodir aja ya. Kita Pak, kita nggak bisa, kalau Bapak ini ya Bapak bisa support apa ke kami ya Bapak, saya bisa ngasih proyek, misalnya proyek kecil misalnya buat apa gitu, misalnya buat kolam ikan gitu misal di proyek gitu-gitulah Pak ya. Artinya ya kita manfaatkan ada demand ya kalau kita butuh ya kita negosiasi ya saling untung lah ya, jangan cuma mereka malakin tapi ya ada yang kontribusi ke proyek kan gitu ya. Ya, selama kita masih hidup di Indonesia, hal-hal seperti itu yang mungkin pasti akan terjadi. Khususnya kita kalau kita di dunia proyek ya, karena orang lihatnya ketika ada suatu proyek di situ banyak duit gitu ya. Mereka nggak tahu kalau kita mungkin di situ proyeknya rugi atau apa gitu ya. Intinya ya kalau
ya sampai saat ya semoga ke depan hal-hal itu bisa diminimalkan gitu ya. Tapi ya sampai saat ini hal-hal semacam itu pasti ya masih di Indonesia ya masih ada Mas, yang seperti itu. Jadi jadikan mitra aja Pak, mitra di ya proyek aja, jadi proyeknya juga lancar gitu. Yang penting tidak ganggu aja. fungsi Pasti. dari manajemen risiko tadi ya seperti itu. Jadi Iya. itu berarti ada identifikasi risiko ini ada ini ya. Berarti responnya kita harus seperti apa ini supaya tadi tujuan proyek itu apa itu bisa tercapai. Kayak Iya, gitu. iya, betul. Siap. Wah, ternyata sudah 2 jam juga kita, Pak. Ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi nih. Ya, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Paling tidak ngasih gambaran ke teman-teman bahwa ya tadi kita ya pentingnya manajemen risiko itu ya kita bisa memitigasi apa namanya apa yang akan mengganggu tujuan proyek itu bisa kita minimalkan gitu. Jadi tujuan proyek itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya ya sekecil apapun proyeknya ya kita harus mulai juga teman-teman apa namanya mulailah membuat apa tadi. Kalaupun belum ini ya membuat yang kecil-kecil ya identifikasi risiko nanti responnya seperti apa. Paling minimal seperti itu. Kalau belum bisa sampai pamannya membuat scoring atau yang lainnya. Paling tidak teman-teman nanti sudah tahu nih kira-kira ada potensi risiko apa ya di proyeknya nanti gitu. Makanya biar nanti proyeknya teman-teman ya tadi tercapai keinginannya apa ya biayanya, mutunya, waktunya bisa tercapai semua. Gitu. Tujuannya ke tujuan aja pokoknya. Pokoknya tujuannya kemana ya itu yang kita mitigasi gitu aja. Ya, terus jangan lupa teman-teman juga catat itu ketika pamannya di proyek ini timbul risiko ini, terjadi kejadian ini, respon kita di proyek itu seperti apa. Nah, itu ketika teman-teman mencatat itu apa namanya? Ya mungkin kalau bagi teman-teman sendiri itu pasti akan terekod di teman-teman sendiri. Maksudnya itu jadi pengalaman teman-teman. Oh, kalau saya menghadapi ini itu apa namanya? Saya responnya kayaknya harus seperti ini. Tetapi alangkah lebih baik itu hal-hal seperti itu teman-teman bisa catat, bisa apa namanya di-share gitu ya, mungkin di perusahaannya supaya apa? Supaya teman-teman yang lain bisa lebih cepat meresponnya kalau terjadi apa risiko yang sama kayak gitu. Dan itu bisa pembelajaran untuk yang lain gitu. Jadi tidak hanya kita sendiri saja gitu. Gitu. Jadi mungkin perekaman itu ya penting sekali biar nanti ke depan kita nggak melakukan hal yang sama kayak gitu. Betul. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Pak Mas Galuh? Ya, terakhir ya buat penutup ya Mas Budi. Iya. Ya, artinya ilmu manajemen risiko itu pasti berkembang. Tiap zaman, tiap waktu beda risiko. Yang penting itu tadi tujuannya tercapai dah gitu aja. Ya, nggak perlu dulu justru saya banyak mikir semua obstacle risiko-risiko yang boleh di list enggak. Kalau risiko itu tidak ada implikasinya terhadap tujuan ya nggak perlu dipikirin gitu. Kita mikirin yang pengaruh aja gitu. Ya. Mungkin kalau membuat daftar daftar tadi ya boleh-boleh aja, tapi ya kita membuat daftar risiko tadi bisa saja kan kita membuat brainstorming semuanya ditulis kayak gitu. Tapi ya tadi seperti sampaikan Pak Galuh, kalau itu nggak berpengaruh, ngerefek sama tujuan kita ya ngapain kita juga mikirin hal itu ya. Berarti kan kita bisa mengurangi apa yang harus kita pikirkan gitu. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Galuh untuk sarannya. Ya. Iya. Rasa ya cuma ngobrol gini 2 jam juga ya. Semoga kapan-kapan offline ya Pak. Apa? Offline. Siap. Sambil buka puasa. Iya. Oke, terima kasih Pak Galuh untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Galuh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.